Gua bangun Garis Temu 2018. That's actually my bisnis ke-8 gua. Nggak langsung jadi tuh bisnis. 7 sebelumnya ada yang bangkrut, ada yang gua tutup, ada yang partnernya berantem, ada yang gua bosen, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam. Apa yang membuat yang ke-7 ini berhasil sedangkan yang lain nggak? Dua hal. Yang pertama adalah guanya. Bisnis kita hanya bisa sebesar kitanya. Jadi gua sekarang looking back ke bisnis-bisnis sama gua, ya gua yang goblok aja sih. Udah. Yang kedua, Ya. kan yang pertama guanya Lunya harus pinter, jangan goblok. Nggak bisa, lu jadi pebisnis goblok nggak bisa. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Di sini kita bahas soal marketplace, tapi hari ini kita di sesi podcast ya. Saya ngundang teman saya Gior, ya dia adalah founder dari Garis Temu ya, dan juga dia sering review kalau bahasanya. Dia sering ngomel-ngomelin orang terutama soal sales ya. Soal mental, sales dan lain-lain. Jadi hari ini menarik banget buat kita ngobrol dari sisi digital marketing ya. Karena dia agensinya memang banyak handle digital marketing dari banyak brand nasional. Tapi juga hari ini kita bakal banyak bahas mungkin perjalanan bisnisnya dia dan apa yang bisa kita sama-sama pelajarin. Pastinya kalau konten-konten dari Om Botak daging banget buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi berjualan, yang mau scale up. Terutama dari sisi mindset ya, soalnya ini penting banget buat kita punya mindset ini dalam berjualan. Halo, thank you. Hai, thank you for inviting. Happy to be here. Ya, thank you udah mau mampir di Warung Ahok Panggiore Gading Serpong ya. Teman-teman belum pernah mampir, boleh mampir. Ya. Daging banget. Oh, ini daging ya. Karena kita memang jual daging. Dan hari ini obrolan kita harus daging. Oke. Sebelumnya mungkin boleh introduce siapa sih Gior? Apa Garis Temu tuh apa yang lu udah mulai ya? Hidup lu kayak gimana sih? Dulu sesampah apa, sekarang kayak gimana gitu. Ya. Gua bangun Garis Temu 2018. That's actually my berapa ya? Bisnis ke-8 gua. Nggak langsung jadi tuh bisnis. 7 sebelumnya ada yang bangkrut, ada yang gua tutup, ada yang partnernya berantem, ada yang gua bosen, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam. Jadi Garis Temu tuh bisnis ke-7. Gitu. Jadi gue udah pernah F&B, gue udah pernah jual fashion, gue udah pernah pengadaan souvenir, gue udah pernah ini, gue udah pernah itulah dari awalnya gue berbisnis. Apa yang membuat yang ke-7 ini berhasil sedangkan yang lain enggak? Dua hal. Yang pertama adalah guanya. Bisnis kita hanya bisa sebesar kitanya. Jadi gue sekarang looking back ke bisnis-bisnis sama gue, ya gue yang goblok aja sih. Oke, jadi kalau kitanya pinter harusnya bisa. Karena mindset gue selalu begini. Kalau gue lihat orang lain bisa, harusnya gue juga bisa. Cuman problemnya gue nggak tahu apa yang dia tahu. Kalau gue tahu semua yang dia tahu, bisa dong. Tapi kan kadang ada faktor luck. Of course. Faktor momentum. Yes. Nah itu yang kedua. Faktor modal. Yes, itu part kedua tuh. Faktor lu anaknya siapa gitu kan, koneksi gitu ya. Setuju. Jadi gue tidak menyangkali adanya faktor-faktor yang tidak ada di kontrol kita. Tapi kita sebagai manusia, kita ngapain sih fokusin yang kita nggak punya kontrol? Kadang-kadang kita fokusnya terlalu banyak mikirin yang kita nggak bisa kontrol kan. Padahal yang kita bisa kontrol kan banyak juga. Ya kan, ngerti nggak istilah-istilah bisnis? Ngerti nggak cara baca laporan keuangan? Ngerti nggak cara baca tren sosial media? Ngerti nggak storytelling? Itu kan nggak ada hubungannya sama lu anak siapa gitu kan. Nah, tapi gue selalu bilangnya, anggap gue tuh suka banget main bola gitu. Kadang-kadang kalau kita main bola suka ada gol hoki. Oke. Ya kan. Bayangin ya, ada corner kick, terus tiba-tiba di kotak penalti ada tiba-tiba kena kepalanya belakang terus gol gitu ya. Hoki kita bilang. Tapi itu orang kalau tidak ada di kotak penalti mungkin dapat hokinya nggak? Enggak. Jadi kita memang tidak bisa mengatur hoki. Tapi kita bisa memperbesar chance kita untuk dapat hoki dengan menempatkan diri kita di posisi-posisi yang strategis. I think itu pentingnya. Oh, kalau hoki ini mungkin juga bisa dibilang ketika ada chance itu lu punya kapasitasnya nggak? Lu harus ready dong. Lu harus ready. Betul. Makanya tadi kita pusingin yang dikontrol.
Nah, kalau mau pakai bahasa nggak apa-apa ya, kita pakai bahasa yang lebih dalam. Yes. Gue dulu by the way sekolah teologi. Oke. Jadi gue belajar bahasa Yunani. Waduh, mantap nih. Kita ngomong bahasa Yunani. Tapi gue dikeluarin dari sekolah teologi, di drop out. Nah, tapi gue sempat belajar bahasa Yunani. Oke. Nah, kalau di kita itu kan kita cuma satu bahasa waktu. Kalau di bahasa Yunani ada dua, bahasa Inggris ada dua. Satu namanya time, satu timing. Iya. Time di dalam bahasa Yunani itu kronos. Oke. Makanya ada kata chronological, kronologis. Day 1, day 2, bisnis pertama, bisnis kedua, 2010, 2011, itu kronologi. Dan yang kedua ada yang namanya kairos. Kairos itu timing. Nah, timing itu kalau kronos itu garis, kairos itu titik. Kalau dulu kita belajar matematika, titik didapat dari pertemuan antara dua garis. Kan kalau kita bikin grafik begitu ya. Nah, jadi gue selalu bilang ya, titik itu kita tidak pernah tahu. Kayak hari ini gue bisa podcast sama Om Botak, itu kan kita menjalankan garisnya kita masing-masing. Ada satu titik kita ketemu nih. Nah, hoki apa enggak tuh? Timing apa enggak tuh? Gitu. Jadi, tapi kalau bayangin kalau gue nggak pernah bikin konten, lu nggak pernah bikin podcast, kita di rumah aja diem gitu, nggak membuat kita di posisi untuk kita mendapatkan hoki itu nggak bisa juga. Jadi kita harus setia lakukan kronosnya kita masing-masing. Supaya ketemu kairosnya. Supaya ketemu kairosnya. One day we never know kita ketemu kairosnya siapa, dan itu happen to me a lot of time gitu. Jadi yes, gue very well aware dengan segala macam hoki apa segala macam itu. Tapi you can put yourself in the position of hoki. Gitu. Dalam nih. Gue mau tanya lagi, gue jadi bingung. Daging kan. Tadi sebenarnya kita lagi bahas garis temu. Oh, garis temu. Iya, cuma okay. Udah. Yang kedua, ya. Kan yang pertama guanya. Lunya harus pinter. Harus pinter, jangan goblok. Nggak bisa, lu jadi pebisnis goblok nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Yang kedua adalah timing tadi. Beneran. Ya itu makanya tetap ada hal kedua yang tidak ada di kontrol gua, adalah timing. Gua mulai 2018. Boomnya kapan berarti? Garis temunya? Iya. COVID. Boomnya pas COVID. Tapi berarti lu menjalankan kronosnya lu sampai dapat kairosnya pas COVID. Yes, exactly. Orang lain pusing, gua terbang. Gitu. Kenapa lu bisa terbang sedangkan yang lain pusing? Okay. Simple. Ini gue juga udah punya penjelasannya. Oh iya. Gue suka pakai analogi ya. Jadi gue pakai analogi. Buset nih, tadi gue udah kayak ikut pelajaran Yunani nih. Gue bakal kasih gue istilah Yunani lagi nih. Enggak. Jadi gini, 2018 gue mulai, gue ingat banget dulu gue jualan itu adalah kenapa bisnis Anda harus pakai sosial media. Bayangin, 2018 belum ada Reels. Belum ada anything. Gue ke orang punya restoran, gue bilang nih Pak, kenapa lo harus punya sosial media? Sekarang kan kenapa lu pakai garis temu, jangan pakai garis tani kan gitu kan? Iya. Kalau dulu gue mengedukasi orang untuk pakai sosial media. Itu 2018. 2019-20 COVID. Nah, agency itu gue bagi ada beberapa bagian lah ya. Satu yang multinasional, yang Dentsu lah, yang udah dari Jepang lah, dari Amerika lah, apa gitu ya. Biasa dia masuk ke Indonesia. Satunya lagi ada yang kayak kita nih, mulai dari dengkul. Ya, small agencies yang mulainya dari kecil gitu kan. Nah, waktu 2019-2020 semuanya pusing kan. Gue bayanginnya itu kayak tsunami tuh. Ya kan? Agensi-agensi yang di atas yang timnya gede, waduh kena tsunami mereka. Ya kan, tiba-tiba klien berhenti kontrak apa semua, pusing mereka. Ya kan. Gua nggak bawa-bawa banget gue, tapi ada di dasar laut. Tsunami-nya boleh gede di atas, di dasar laut tetap laut yang tenang. Disitulah gue timingnya itu dapat. Dan gue bilang begini, forever and ever I will never catch them, the big agency. Tapi ada satu timing di dalam dunia ini, ada COVID. Gue hanya bisa kejar itu ketika orang berhenti. Mereka stop, gue naik. Ketika orang-orang mulai cari, harus sosmed, harus digital nih, mereka mungkin nggak sanggup bayar yang itu anyway, ya kan. Lalu banyak yang baru-baru, lu siapa? Ada kita yang seenggaknya udah 2 tahun lah, gitu. Jadi that's the perfect timing, I think. Wow, berarti
dalam sebuah badai itu sebenarnya ada satu peluang. Gua dulu mindsetnya begini. Kalau masalah itu susah itu, ini sama ya semua seller nih. Ini mindsetnya harus begini. Kalau yang susah itu cuman gua, itu krisis gua. Krisis gua. Berarti gua harus makin pintar, gua harus makin cari peluang, networknya apa itu krisis gua. Tapi kalau yang susah adalah semua orang, itu bukan problem, bukan krisis, itu peluang. Itu mindset gua dulu 2019-2020. Semua orang susah kok, bukan cuma gua yang susah. Nah, kalau masuki tahun 2025 ini dengan hashtag Indonesia Gelap, kabur aja dulu. Gimana menurut lu dengan ngobrolin soal mindset kan? Sama juga, ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Ya, tapi gue percaya negara ini, dunia ini ada di dalam the sovereignty of the creator. Gitu. Jadi gue nggak mau memusingkan yang gue tidak bisa kontrol. Presiden mau bikin peraturan apa, ini itu, nggak pusing lah. Maksud gue, bisnis kita juga nggak segede itu, gitu loh. Jadi kadang-kadang gini nih, gue suka bilang ya, pengusaha nggak usah sosok mikir makroekonomi terus. Benar. Karena itu cuman kelihatan lu jadi pinter. It looks good. Ketika ngobrol, wih keren gitu. Pengetahuan banyak, ada informan orang dalam apa segala macam. Yang kemarin gue diundang sama orang dalam. Sebenarnya gue juga bisa gitu loh. Tapi gue selalu bilang pengusaha UMKM, fokus on microeconomy lah. Micro itu berarti urusan lu sendiri. Urusan service lu udah bagus belum? Iya. Lu seller ada yang customer komplain, balasnya gimana? Itu kan dikontrol lu semua. Ya kan, kalau tiba-tiba apa makronya, aduh nggak usah terlalu pusingin lah, kita akan selalu ada opportunity lagi, akan selalu ada ini lagi kok, gitu. Itu yang gue selalu believe gitu. Jadi kalau kita kayak gitu, kita nggak nyalahin. Tokped sih, Shopee sih udah berubah, kan sering kan, udah nggak kayak dulu lagi, ya kan? Udah nggak kayak dulu selalu lagi. Kan begitu terus kan? Kata kuncinya. Itu cuman kita mencari alasan. Ngapain sih kita wasting our energy untuk hal-hal seperti itu? Mendingan gimana caranya gue datengin traffic tapi nggak cuman pakai Shopee Ads, misalnya, ya kan? Gimana caranya dengan apa? Itu kan ada banyak ada banyak ilmunya sebenarnya, dan itu mikro yang lu loh yang harus tanggung jawab sama itu. Jangan cuma nyalain orang dan melemparkan tanggung jawabnya ke yang besar-besar itu, yang lu tahu kalau lu salahin mereka gak kenapa-kenapa juga, ya kan? Kalau kita salahin diri kita kan gitu kan, atau kita salahin temen kita kan berantem. Tapi kalau kita salahin itu kan just shoot our shot aja. Lu susah karena pemerintah. Iya. Nah, terus lu mau apa? Emang pemerintah bisa kucuk-kucuk kasih lu duit? Kan enggak juga. Gitu. Jadi itu I think mindset yang perlu kita iniin di Indonesia gelap-gelap inilah ya. Tapi gue rasa ini sangat menarik ya, karena kalau kita ngomong dari si seller online, seller yang udah lama jualan kayak gue, dan gue tahu dulu circle-nya gue di komunitas ya. Kadang-kadang gue melihat seller-seller itu terlalu nyaman. Yes. Dan dulu waktu lu jualan pas awal-awal, lu itu kena boost traffic dari mereka yang lagi bakar duit. Betul. Ya definitely kalau lu cuma menjalankan kronosnya, lu pasti dapat momentumnya waktu itu. Lu akan growth walaupun produk lu sampah, service lu sampah. Kasarnya segitu ya. Karena ya jualan gak ada. Betul. Supply and demand. Lu doang yang jualan. Nah, waktu Covid mulai tuh yang gede-gede mulai masuk. Sekarang pabrik masuk, brand masuk, yang jualan banyak. Wajar dong kalau kita jadi lebih susah. Plus marketplace udah mau cuan. Ya kan, wajar. Menurut gue itu wajar kok. Tapi banyak seller mungkin ada yang ngeblame dengan kondisi. Ya lu mau jualan apapun akan ada musim seperti itu kan. Sosmed is the same thing. Dulu naik di IG lebih gampang daripada sekarang. Kenapa? Supply and demand, yang bikin konten lebih sedikit daripada yang nonton konten. Akhirnya lu dikasih traffic yang di luar dari followers lu terus. Gitu. And then tiba-tiba udah even out. Oh sekarang udah nggak semudah itu. Coba aja punya IG gedein sekarang. Kalau lu nggak bener-bener genius sebenarnya susah. Frankly speak. Nggak gampang. Nggak gampang. Gue aja dari tahun berapa? Iya nggak gampang. Jadi itu wajar gitu loh. Nah makanya kalau lu tahu kayak begitu, jadilah early adopters dong.
Tapi ada resikonya jadi ada resikonya jadi early adopters, tapi ada benefitnya. Benefitnya bukan kita dapat untung duluan, bukan. Kita yang pinter duluan. Karena kan kita ngulik, orang lain aja belum ngeliat, kita udah ngulik gitu. Jadi gue selalu punya, gue bilang ke anak-anak di kantor gue, ada puluhan anak-anak muda, gue bilang, lu masuk garis temu, lu tuh ada sign kontrak tidak tertulis. Ya, tidak tertulisnya ada dua hal. Satu adalah lu tidak akan pernah enjoy sosmed lagi. Yang kedua, lu tidak akan pernah berhenti belajar. Kenapa mereka nggak enjoy sosmed lagi? Oke. Gua ngelihat sosmed itu bukan sebagai enjoyment, tapi gua ngelihat apa yang gue bisa pelajarin dari ini. Apa? Lu lihat toko orang rame, lu nggak, weh keren ya, enggak kan? Lu kan mikir dong, ini apa yang dia bikin ya? Apa yang dia ini? Kita jadi ke analytical. Tapi bener sih, sejak jadi pebisnis ya, kayaknya kita kalau lihat bisnis orang rame kita selalu ngitung ya. Iya, exactly gitu. Kalau nggak lihat misalnya restoran atau kafe sepi ya, gue lagi ngitung, ini akan nutup ya. Nah, ya kan, nah, ada sekian, betul. Dia datang cuma sekian. Di saat orang lain kalau nge-hype ikutan, pengen cobain, kita enggak, kita tidak enjoy itu lagi kan. Gue mikir nih, gimana cara dia bikin hype ya? Iya. Dia pakai KOL-nya siapa? Betul. Ya kan? Betul. Dia pakai cara apa buat hype? Karena kita ya mungkin karena di industri jadi kita mikir betul apa yang ada di itu maksud gue, ketika lu jadi pemain di sana lu will never ever enjoy it menjadi konsumen lagi. Ketika lu menjadi produsen, lu akan berpikir kan, ketika lu lihat podcast orang rame, lu akan oke, how can I improve my podcast gitu, how can I improve my apa segala macam. Jadi kita nggak enjoy kayak orang-orang kebanyakan enjoy. Nah, tapi yang kedua adalah you will never ever stop learning, karena ini dunia yang sebentar live, tiba-tiba live di band, tiba-tiba sekarang apa afiliator keranjang kuning, apalagi, ya kan? Baru kita mau belajar satu udah berubah lagi. Jadi kalau kita punya mentalitas itu bukan to always improve ourselves and upgrade, nah, susah.